mudah-mudahan segera sehat. Monggo Mbak Husnul silakan. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa syukrulillah wala haula wala quwata illa billah. Pagi ini saya cuma ingin mengingatkan beberapa yang penting dari pemilu kemarin yang kita sudah ini ya, dari mulai kampanye, gimana nanti kampanye, jadi detail, agak detail. Terus kemudian Anda bisa bikin mapping sendiri bagaimana sebetulnya kondisi 2019 kayak gitu ya. Ya, ini di sini hasilnya saja, jadi tidak terlihat proses apakah itu dengan money politics, apakah itu dengan dengan cara halal kayak gitu ya, tidak terlihat. Terus kemudian juga di tingkat pilpres juga Anda bisa lihat di mana kekuatan-kekuatan politik. Jadi ini sebetulnya kalau tadi balik lagi nanti dibuat mappingnya itu seperti apa sehingga Anda sebagai caleg itu kira-kira kompetitor Anda itu siapa. Jadi ini masing-masing harus bisa membuat perdapilnya itu seperti apa. Ya, Anda berada di mana, dapil berapa, apa, siapa saja di situ, bagaimana hasil dari yang lalu, kayak gitu ya. Contoh yang kemarin saya buat, mana ya? Nggak ada ya. Nah, kayak gini nih. Contoh yang saya buat ini di kabupaten, ini DPRD, Kabupaten Mojokerto. Ya, jadi hasil realnya itu seperti ini, misalnya ya. Hasil real seperti ini. Nah, ini menarik untuk kemudian dilihat sejauh mana nantinya di dalam kompetisi itu mempersiapkan strateginya. Jadi karena modelnya kayak gitu, dibagi 1, dibagi 3, dibagi 5 dan seterusnya ya. Jadi penghitungan. Tapi ini tidak semuanya, mungkin untuk tim kecilnya di dalam konteks itu. Terus kemudian beberapa isu yang menarik ya, gimana tentang sumbangan, walaupun isu sumbangan itu isu pasal bodong kalau menurut saya. Karena kalau yang kena itu pasti kalian-kalian yang kecil-kecil. Kalau para bandar ngasih triliunan itu nggak akan kecatat. Nggak akan tercatat. Nggak akan tercatat dan ini ya, dia mengambil dulu uang rakyat gitu ya, kasus Asabri misalnya itu 54 triliun. Terus kemudian ternyata dia juga negara gelontorin lagi 20 triliun. Jadi itu 74 triliun udah. Ya itu udah yang kayak gitu-gitu, terus kemudian dibagi-bagi ke partai dan sebagainya. Saya nggak tahu, wallahu alam siapa saja yang dapat dari isu. Kalau dulu bank yang hilang, sekarang asuransi yang hilang. Jadi di setiap pemilu itu dulu ada bank apa dulu? Di awal-awal dulu. Bank ya, Anda cek deh bank-bank yang hilang pada saat setiap kali pemilu. Terakhir kemarin bukan bank, tapi asuransi. Ya, asuransi padahal itu duitnya rakyat. Likuidasi ya, Bu? Nah, bukan. Dulu bank apa tuh yang Sri Mulyani juga terlibat di dalamnya. Jadi ya Aibra hilang tuh artinya akhirnya ya karena duitnya nggak tahu kemana kan persoalannya itu ya. Jadi pelanggaran juga dicek ya semuanya, hati-hati di dalam konteks itu. Pelanggaran pemilu tetap saja isu uang, kampanye menggunakan fasilitas negara. Cuma ada satu kasus. Ini Bawaslu juga cuma ada satu kasus. Padahal ya banyak kan bagaimana incumbent terutama ya penggunaan ini, terutama teman-teman ya, penggunaan jadi incumbent, penguasa, rezim yang berkuasa itu selalu menggunakan apa saja yang digunakan, dari mulai TNI, Polri, BIN, ya, birokrasi, penggunaan APBN, penggunaan APBD itu selalu ada. Jadi tapi tidak harus semua caleg kemudian ribut, tapi paling enggak Anda bisa catat, bisa laporkan. Karena isu yang kemarin itu ya, tim-tim itu sampai tingkat polsek. Jadi
polsek, polisi-polisi di tingkat polsek itu ya kalau malam ya kampanye. Nah, persoalannya kalau polisi kampanye kan pusing kita. Karena polisi punya senjata. Iya. Ya, senjatanya pasal-pasal. Anda mau 2 periode atau masuk penjara. Kasus kepala desa. Jadi ini contoh ya, tidak hanya cuma polisi tapi birokrasi Kementerian Desa ya. Waktu itu saya selalu di dalam Bintek DPRD, saya selalu mengatakan, Bapak-bapak, ibu-ibu, anggota dewan yang terhormat, jaga itu para kepala desa. Anda bisa bayangkan nggak sih, kepala desa dikasih uang 1 miliar, kira-kira bikin pelaporannya benar sesuai dengan BPK apa enggak? Itu aja, logika itu aja. 74 ribuan kepala desa di seluruh Indonesia. Iya. Ya, plus lurah ya di dalam konteks itu. Tapi kelurahan kan lebih sedikit. Tapi yang banyak itu kepala desa. Pada saat saya bicara kayak gitu, ya karena saya sudah punya beberapa penelitian dan mahasiswa saya melakukan bikin skripsi, bikin tesis. Apa yang terjadi? Ternyata ada di kelas saya bicara seperti ini, mahasiswa bertanya, kok ibu tahu sih kayak gitu? Ya tahulah. Ya. Terus kemudian yang kedua apa? Ternyata emang begitu, Bu. Sekarang gantian pertanyaan saya, kok kamu tahu? Suami saya kerja di situ. Itu sih enggak. Nah, jadi dari mulai data pemilih, kemudian nanti ini data pemilih ini juga sangat penting untuk diawasi karena hari ini urusan data pemilih itu adalah urusan TKA terutama ya. Terutama kawan-kawan yang nanti dapat dapil-dapil seperti di Kolaka, seperti di Morowali, seperti di ini. Ini influx migrasi Kalimantan Barat juga. Kalimantan Barat itu nggak kelihatan karena Chinese Indonesia wajahnya sama dengan yang baru datang. Apalagi kemudian sekarang informasi pemilu pakai bahasa Cina. Ini maksudnya apa? Ya. Misalnya Singkawang, memang bupati atau wali kota tuh Singkawang itu emang Cina kayak gitu. Nah, jadi Anda pelajari lagi sejarah-sejarah Cina ini bukan berarti kalau Anda Cina di sini saya ini ya ini Cina dalam arti Cina migran yang datang migran ya. Pekerja migran itu. Tapi pekerja migran dikasih IKTP. IKTP itu sampai 15 juta sampai ini. Sekarang di Bali aja kasus Bali yang pariwisata ya dalam konteks itu. Kan itu juga waktu itu gubernurnya agak sedikit marah karena ternyata mereka juga tidak mendapatkan value added. Karena mereka pergi ke tokonya ke siapa pakai duitnya mereka juga pakai ada. Nah, ini juga teman-teman jadi isu krusial Anda ini jadi sistem pemilu persyaratan presiden ya, bukan presidensial threshold 20% kursi atau 25% suara, parliamentary threshold. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Kira-kira 4% itu seperti apa? Di mana nanti partai ini misalnya mendapatkan itu dihitung dengan teliti. Ya. Targetnya berapa di mana? Mungkin tidak harus semuanya. Tim kecil, Bu Sita, misalnya tim kecil terus nanti di mana saja ya, yang disebut suara loyal. Jadi kayak true believers istilahnya di dalam sistem pemilu ya di negara-negara lain di dalam konsep-konsep ilmu politiknya disebut true believer. Itu suara loyal ya, dalam konteks itu. Besaran kursi masih 3-10, jumlah kursi di DPR 575, nah ini kursi provinsi, kursi kabupaten kota, yang kayak gitu ya, besaran daerah pemilihan dapilnya, electoral formulas, konversi suara, sinlik apa itu, yang kayak gitu, kelembagaan penyelenggara pemilu KPU. Awasi, jadi nanti ada yang bagian mengawasi. Jadi kalau tidak semuanya harus berada misalnya di TPS, tapi harus dibagi tuh, dibagi yang namanya pendukungnya. Mestinya KPU itu sudah dikasih uang puluhan triliun untuk menjaga suara rakyat. Mestinya partai politik itu tidak perlu yang namanya mengeluarkan dana yang begitu besar untuk mengawasi hasil suaranya supaya nggak dicuri. Mestinya. Tapi kan tidak mestinya persoalannya. Persoalannya suara bisa dipindah-pindah, suara bisa dihilangkan ya di dalam konteks itu. Nah, mungkin yang partai gelora diuntungkan kayak gitu kan, diuntungkan karena rezim
menginginkan misalnya karena PKS dikurangi dan sebagainya. Jadi tapi itu adalah analisis political science di dalam konteks. Tapi ya kalian yang berada di situ tunjukkan bahwa kalian bukan karena bla 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 itu, tapi karena memang dalam rangka perjuangan. Ya, DPD ini ada yang maju DPD enggak? Sistem presiden kan enggak. Jadi begitu kalau mau nanti melihat ini poin-poin penting yang perlu diperhatikan di dalam konteks itu.